Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi penyusutan dalam mata kuliah akuntansi dan perencanaan pajak. Kelompok kami terdiri dari Melissa Fiorentina Berlingga, Aisyah Imima, Edi Tia, Diah Ayu Pitaloka, Roni Setiawan, Dwi Rahayu Pangestuningsi, dan Marita Ayu Rizkika Hidayat. Nah, di sini terdapat beberapa subbahasan yang akan kita bahas, yaitu meliputi pertama, pengertian penyusutan, kedua, karakteristik dari aset yang dapat disusutkan, yang ketiga, penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan, yang keempat, penyusutan berdasarkan standar akuntansi keuangan, dan yang terakhir, perencanaan pajak untuk penyusutan. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian penyusutan, akan disampaikan oleh rekan kami, Melissa. Baik, yang pertama yaitu pengertian penyusutan. Berdasarkan PSAK 17, penyusutan didefinisikan sebagai alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Nah, penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aset dapat dibebankan secara bertahap. Yang selanjutnya, kebijakan pajak untuk penyusutan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu meliputi keadilan pajak, kebijakan ekonomi, dan administrasi. Yang pertama, yaitu keadilan pajak atau tax equity. Untuk keadilan pajak, yang perlu diperhatikan adalah jenis kegiatan dari wajib pajak. Apakah perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa? Bagaimana struktur modalnya, padat modal atau padat karya? Nah, dengan adanya penyusutan, maka kegiatan usaha manufaktur dan jenis usaha yang padat modal akan lebih diuntungkan daripada yang lain. Kedua, yaitu kebijakan ekonomi. Dengan adanya penyusutan membawa akibat pada peningkatan modal. Jika penyusutan besar, maka laba setelah pajak juga besar. Pengembalian atas investasi akan bernilai besar, sehingga arus kas menjadi tinggi. Penyusutan secara selektif dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu penyusutan untuk barang baru atau barang bekas, penyusutan berdasarkan jenis industri tertentu, penyusutan berdasarkan jenis aset, dan yang terakhir penyusutan berdasarkan alokasi atau terpencil. Nah, yang ketiga yaitu administrasi. Secara administrasi, penyusutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sederhana dan kompleks. Pemilihan jenis penyusutan baik yang sederhana maupun yang kompleks akan bergantung pada beberapa hal seperti besarnya biaya administrasi, sumber daya manusia, serta kepatuhan dari wajib pajak. Nah, untuk sub materi yang kedua yaitu mengenai karakteristik dari aset yang dapat disusutkan yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Aisyah Imima. Karakteristik dari aset yang dapat disusutkan. Yang pertama, digunakan dalam kegiatan usaha. Aset yang boleh disusutkan adalah aset yang dipakai dalam usaha atau menjalankan usaha. Aset ini dapat dibedakan menjadi aset bisnis, aset campuran, dan aset pribadi. Untuk aset bisnis dapat disusutkan semuanya, sedangkan untuk aset campuran boleh disusutkan sebagian sesuai dengan yang digunakan dalam kegiatan usaha. Yang kedua, nilainya menurun secara bertahap. Nilai aset yang dapat disusutkan harus menurun secara bertahap, baik karena semakin buruk fisiknya atau karena faktor kualitas. Kalau nilainya tidak menurun secara bertahap, maka tidak dapat disusutkan tapi langsung dibiayakan. Adapun aset yang tidak dapat disusutkan adalah tanah,
aset pendanaan, barang dagangan, dan persediaan. Yang ketiga, aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud maupun aset tak berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode dapat disusutkan. Untuk aset tak berwujud, penyusutannya disebut amortisasi. Yang keempat, pihak yang berhak melakukan penyusutan. Pihak yang berhak melakukan penyusutan adalah yang pertama, pihak yang menggunakan aset tersebut untuk kegiatan usaha. Yang kedua, pemilik. Pemilik dapat dibagi menjadi dua, yang pertama legal owner, yang kedua beneficial owner. Yang kelima, saat dilakukan penyusutan secara umum dapat dilakukan adalah saat digunakan, tetapi ada kalanya pada tahun perolehan. Yang keenam, dasar untuk melakukan penyusutan. Pada umumnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu harga perolehan, termasuk di dalamnya adalah harga, ongkos, dan pajak. Pajak yang dapat dikreditkan seperti pajak pertambahan nilai yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang tidak termasuk dalam harga perolehan. Yang kedua, harga pergantian. Pada prinsipnya harga pergantian tidak diperkenankan karena untuk kepentingan pencatatan menggunakan harga perolehan. Yang ketiga, revaluasi. Suatu aset yang telah direvaluasi biasanya disusutkan berdasarkan nilai revaluasinya. Penyusutan yang dipercepat. Penyusutan dapat dipercepat untuk dapat meningkatkan arus kas. Karena penyusutannya besar, maka pajak yang akan dibayar lebih kecil dan pengembalian atas investasi menjadi tinggi. Metode yang digunakan ada tiga. Yang pertama, dipercepat. Terdapat dua cara utama dalam penyusutan tercepat, yaitu yang pertama, metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda sering disebut metode penyusutan yang dipercepat. Metode ini seringkali digunakan dengan pertimbangan bahwa biaya pemeliharaan dan perbaikan aset tetap akan cenderung meningkat dengan bertambahnya usia aset tetap. Oleh karena itu, berkurangnya jumlah penyusutan pada tahun-tahun berikutnya dalam metode ini akan diimbangi dengan peningkatan beban pemeliharaan dan perbaikan. Yang kedua, metode jumlah angka tahunan. Metode penyusutan ini menghasilkan tarif penyusutan yang menurun dengan dasar penurunan pecahan dari nilai yang dapat disusutkan, yakni harga perolehan dikurang dengan nilai sisa, dan setiap pecahan menggunakan jumlah tahun sebagai bilangan penyebut. Yang kedua, memperpendek umur. Dengan umur yang menjadi pendek, maka unsur pembagi yang digunakan untuk menentukan nilai aktiva menjadi lebih kecil, sehingga penyusutan menjadi lebih besar. Yang ketiga, bebas. Nah, untuk submateri yang ketiga, yaitu penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan yang akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Roni Setiawan dan Marita Ayu. Penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan. Di sini sesuai dengan peraturan yang telah diatur pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPh, yang kita ketahui bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, tetapi dibebankan melalui penyusutan. Sebenarnya ini sudah sesuai dengan kelaziman dunia usaha dan selaras dengan prinsip penandingan, yaitu antara pengeluaran dan penerimaan. Kemudian bahwa pengeluaran untuk mendapatkan menagih dan mempertahankan penghasilan dengan masa manfaat 1 tahun sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya. Namun demikian, dalam perhitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak,
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu terkait dasar hukum penyusutan fiskal karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi secara komersialnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah saat mulainya penyusutan fiskal. Penyusutan fiskal itu dimulai pada saat bulan perolehan atau di mana aset itu diperoleh, dan dilakukan penyusutan selama 1 bulan penuh. Ada beberapa ketentuan pengecualian dari peraturan ini, yaitu yang pertama harta atau aset dalam pekerjaan, yang kedua harta atau aset dalam usaha sewa guna usaha atau leasing, dan yang ketiga pengecualian terhadap wajib pajak yang sedang mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak. Selanjutnya yaitu harta atau aset dalam pekerjaan. Penyusutan dimulai sesuai dengan tahun penyelesaian aset perolehan. Jadi aset mulai akan dihitung penyusutannya mulai dari tahun atau bulan perolehannya. Kemudian yang kedua, apabila terdapat aset yang lebih dari 1 tahun pengerjaannya, maka dikhususkan untuk melakukan perhitungan penyusutan dimulai saat selesainya aset. Jadi aset akan dihitung penyusutannya setelah aset atau harta itu selesai masa pengerjaannya. Jadi sudah benar-benar menjadi aset yang sudah jadi. Dan yang selanjutnya yaitu harta atau aset dalam sewa guna usaha. Di sini penyusutan terhadap harta dalam usaha sewa guna usaha atau leasing yang dikhususkan yaitu tanpa memiliki hak opsi. Kapan mulai penyusutan ini dilakukan, yaitu dimulai pada bulan atau harta aset disewa guna usahakan. Jika sudah disewa guna usahakan, maka penyusutannya bisa sudah mulai dihitung. Persetujuan Dirjen Pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak apabila tidak mengikuti prinsip umum penyusutan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak biasanya karena alasan berupa pertama, penyusutan baru dilakukan pada tahun atau harta aset tersebut menghasilkan. Yang kedua, perubahan penggunaan metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusunan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu atau yang lain-lain. Jangka waktu keputusan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan persetujuan permohonan perubahan tahun buku tahun pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan terhitung setelah permohonan beserta dokumen lain untuk memenuhi persyaratan telah dipenuhi oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak memenuhi persyaratan seperti yang telah ditentukan, walaupun sudah diberikan pemberitahuan oleh Kepala KPP, maka Kepala KPP akan menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan perubahan tahun buku atau tahun pajak. Sehubungan dengan perubahan tahun buku atau tahun pajak tersebut, maka untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak untuk bagian tahun pajak yang tidak termasuk dalam tahun pajak yang baru akan dilakukan pemeriksaan. Cara mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Untuk mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak, maka wajib pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, SPT tahunan PP tahun terakhir telah dimasukkan. Yang kedua, apabila ada utang pajak, maka utang pajak yang telah jatuh tempo pembayarannya harus sudah dilunasi oleh wajib pajak. Keterlambatan pelunasan utang pajak akan mengakibatkan tertundanya penerbitan surat keputusan persetujuan. Yang ketiga, alasan perubahan periode tahun atau tahun buku atau tahun pajak, alasannya yang dapat dipertimbangkan untuk disetujui. Permohonan dimaksud harus memenuhi syarat dan dalam bentuk surat pernyataan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, perubahan tahun buku atau tahun pajak dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit,
partner usaha, pemerintah, atau pihak-pihak lainnya, di mana apabila tahun buku atau tahun pajak tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan kerugian bagi perusahaan. Yang kedua, permohonan perubahan tahun buku atau tahun pajak tersebut baru pertama kali diajukan dan tidak ada niat untuk melakukan perubahan lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Apabila diketahui bahwa pengajuan permohonan perubahan tahun buku atau tahun pajak tersebut adalah merupakan permohonan kedua atau seterusnya, maka Kepala KPP supaya meneruskan permohonan tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak akan memberitahukan kepada Kepala KPP untuk menerbitkan surat keputusan persetujuan atau surat keputusan penolakan. Yang ketiga, tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan pergeseran laba atau rugi guna meringankan beban pajak. Pengelompokan harta berwujud. Dalam sistem penyusutan, menurut UU PPH, semua aset tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi dua golongan sebagai berikut. Yang pertama, harta berwujud kelompok bukan bangunan. Yang kedua, harta berwujud kelompok bangunan. Untuk keperluan penyusutan, harta berwujud non-bangunan maupun bangunan itu dihitung sesuai dengan masa manfaat. Harta berwujud non-bangunan dikelompokkan menurut masa manfaatnya sebagai berikut. Kelompok bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok. Kelompok pertama masa manfaatnya 4 tahun, kelompok kedua masa manfaatnya 8 tahun, kelompok ketiga manfaatnya 16 tahun, kelompok keempat manfaatnya 20 tahun. Yang selanjutnya, harta berwujud bangunan dikelompokkan menurut masa manfaatnya sebagai berikut. Kelompok bangunan terdiri menjadi dua kategori. Yang pertama, bangunan permanen, masa manfaatnya 20 tahun, bangunan non-permanen, masa manfaatnya 10 tahun. Metode dan tarif penyusutan fiskal. Metode yang digunakan ada 2 metode. Yang pertama, metode garis lurus dan yang kedua, saldo menurun. Tarif penyusutan untuk aset tetap non-bangunan, kelompok bukan bangunan, kelompok pertama menurut garis lurus 25%, menurut saldo menurun 50%. Kelompok kedua menurut garis lurus 12,50%, menurut saldo menurun 25%. Kelompok ketiga menurut garis lurus 6,25%, menurut saldo menurun 12,50%. Kelompok 4 menurut garis lurus 5%, menurut saldo menurun 10%. Tarif penyusutan untuk aset tetap bangunan. Khusus untuk aset tetap bangunan yang hanya menggunakan satu metode, yaitu garis lurus. Kelompok bangunan permanen, tarif penyusutan metode garis lurusnya 5%. Untuk bangunan non-permanen, tarif penyusutan metode garis lurusnya 10%. Untuk materi yang keempat, yaitu mengenai penyusutan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang akan disampaikan oleh Dwi Rahayu Pangestuningsih dan Diah Ayu Pitaloka. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penyusutan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Nah, yang pertama, penyusutan merupakan alokasi sistematis suatu nilai aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang dapat diestimasi. Maksudnya di sini penyusutan merupakan proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aset tetap berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aset tersebut. Nah, adapun beberapa istilah yang ada dalam penyusutan, yaitu yang pertama, jumlah yang dapat disusutkan, di mana jumlah yang dapat disusutkan merupakan jumlah perolehan suatu aset atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pengukuran penyusutan di sini didasarkan pada umur ekonomis maupun umur teknis. Sedangkan umur ekonomis sendiri bisa lebih pendek dari umur teknis.
misal karena perubahan teknologi yang cepat. Nah, selanjutnya nilai sisa atau nilai residu. Nilai sisa di sini merupakan jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi biaya pelepasan. Nah, lalu nilai wajar merupakan suatu jumlah. Untuk itu, aset mungkin dapat ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar. Lalu, yang terakhir, yaitu jumlah tercatat, yakni nilai buku, artinya biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait biaya perolehan. Biaya perolehan sendiri merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Jadi di sini biaya perolehan di sini merupakan jumlah kas atau setara kas yang kita bayarkan guna untuk memperoleh suatu aset agar dapat kita gunakan. Nah, biaya perolehan aset sendiri terdiri dari harga beli. Nah, dalam harga beli tersebut ada biaya impor dan PPN masukan yang tidak boleh direstitusikan. Dan juga ada setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung guna membawa aset tersebut ke kondisi yang dapat kita gunakan. Nah, biaya yang dapat diatribusikan secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan diantaranya yaitu seperti biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, biaya penyimpanan, dan juga biaya bongkar muat. Nah, adapun biaya pemasangan dan juga biaya profesional itu juga termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam aset tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan harga perolehan aset. Nah, di sini yang pertama, apabila aset tersebut diperoleh secara gabungan, maka harga perolehan aset ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Nah, yang kedua yaitu aset tersebut diperoleh dengan cara menukar atau menukar sebagian untuk aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Nah, biaya perolehannya di sini diukur berdasarkan nilai wajar aset yang dilepaskan atau diperoleh, yang mana lebih andal sesuai ekuivalen dengan nilai wajar aset yang dilepaskan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer. Nah, yang ketiga yaitu aset tetap yang diperoleh dengan cara pertukaran atas suatu aset yang serupa, di mana aset tersebut memiliki manfaat yang serupa dalam bidang usaha yang sama dan memiliki nilai yang wajar. Nah, biaya perolehannya di sini didapat dari jumlah tercatat dari aset yang dilepaskan. Jadi karena proses perolehan penghasilan tidak lengkap, maka keuntungan atau kerugian yang timbul tidak diakui. Nah, selanjutnya aset tetap yang diperoleh dari sumbangan atau donasi di sini harus dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun modal donasi. Jadi ini sesuai dengan harga pasar. Nah, pada umumnya
Standar akuntansi keuangan itu menganut penilaian berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Jadi, tidak mengizinkan penilaian kembali aset tetap atau revaluasi aset tetap. Nah, dalam hal ini, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu kriteria aset yang dapat disusutkan. Jadi, yang pertama yaitu aset tersebut dapat digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Dan yang kedua yaitu aset tersebut memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. Dan yang terakhir, aset tersebut ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, disewakan atau untuk tujuan administrasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apa itu masa manfaat. Nah, masa manfaat sendiri merupakan suatu periode aset yang diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan. Nah, juga masa manfaat merupakan jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset oleh perusahaan. Jadi dari aset tersebut kita perlu mengetahui periode aset atau umur ekonomi aset itu sampai kapan. Lalu dari umur ekonomi tersebut, aset tersebut dapat memproduksi produk dalam jumlah produksi sampai batasan berapa gitu. Nah, juga sebagai catatan, apabila masa manfaat suatu aset tetap itu harapannya berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, maka beban penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang harus disesuaikan. Dan juga perlu diketahui bahwa masa manfaat aset tetap harus ditelaah ulang secara periodik. Nah, sebagai catatan yang kedua, apabila manfaat ekonomi suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomi yang tersisa, maka penurunan nilai kegunaan aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai metode penyusutan. Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berdasarkan waktu, penggunaan, dan kriteria lainnya. Metode penyusutan berdasarkan waktu diantaranya yaitu metode garis lurus yang merupakan metode penyusutan paling sederhana dan paling banyak digunakan. Nah, dengan metode ini maka penyusutan tiap periode itu jumlahnya sama kecuali ada penyesuaian. Biaya penyusutan yang dihitung dengan metode ini jumlahnya setiap periode itu tetap, tidak menghiraukan kegiatan dalam periode tersebut. Nah, yang selanjutnya pembebanan yang metode penyusutan pembebanan yang menurun, atau dapat dikatakan metode penyusutan yang dipercepat. Nah, dalam metode ini beban penyusutan pada tahun-tahun pertama akan lebih besar daripada beban penyusutan tahun-tahun berikutnya. Metode ini didasarkan pada teori bahwa aset yang baru akan dapat digunakan dengan lebih efisien dibandingkan dengan aset yang lama. Nah, adapun metode yang digunakan yaitu
metode jumlah angka tahun. Metode penyusutan ini dihitung dengan cara mengalihkan bagian pengurang yang setiap tahunnya selalu menurun dengan harga perolehan dikurangi nilai residu. Nah, yang selanjutnya saldo menurun merupakan metode penyusutan secara periodik yang dihitung dengan cara mengalihkan tarif yang tetap dengan nilai buku aset. Dalam metode ini, nilai sisa diabaikan dalam penghitungan periode penyusutan. Nah, yang terakhir yaitu saldo menurun ganda. Pada dasarnya sama dengan metode saldo menurun, namun perbedaannya terletak pada annual rate yang digunakan atau persentase yang digunakan. Nah, pada metode ini persentase didapat dengan membagi 100% dengan MIS atau masa manfaatnya. Selanjutnya, metode penyusutan berdasarkan penggunaan. Yang pertama yaitu metode jam jasa. Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa aset akan lebih cepat rusak bila digunakan sepenuhnya dibanding dengan penggunaan yang tidak sepenuhnya. Jadi aset tersebut akan lebih cepat rusak apabila aset tersebut digunakan secara full time dibandingkan dengan part time. Nah, dengan metode ini beban penyusutan dihitung dengan dasar satuan jam jasa. Beban penyusutan besarnya akan bergantung pada jam jasa yang terpakai atau yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu metode penyusutan jumlah unit produksi. Nah, pada metode ini umur kegunaan aset ditaksir dalam satuan jumlah unit hasil produksi. Beban penyusutan dihitung dengan dasar satuan hasil produksi. Yang terakhir, metode penyusutan berdasarkan kriteria lainnya. Yang pertama, metode penyusutan jenis dan kelompok. Metode ini sering digunakan apabila aset bersangkutan cukup homogen atau serupa dan memiliki masa manfaat yang hampir sama. Selanjutnya, metode anuitas dan juga yang terakhir sistem persediaan. Nah, metode penyusutan yang digunakan untuk aset tetap ditelaah secara periodik dan juga jika ada perubahan yang signifikan dalam pola pemanfaatan ekonomi yang diharapkan dari aset tersebut, maka metode penyusutan tersebut harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Perubahan metode tersebut harus diperlakukan sebagai suatu kebijakan akuntansi dan dilaporkan sesuai dengan PSAK nomor 25 tentang laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Kesalahan mendasar dan perubahan kebijakan akuntansi dan beban penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang harus. Saya akan menjelaskan mengenai penyusutan kelompok dan gabungan. Nah, untuk memudahkan kegiatan administrasi, ada kalanya perusahaan memilih cara penyusutan dengan mengelompokkan aset tersebut ke dalam beberapa kelompok. Nah, dalam ketentuan fiskal disebut dengan golongan harta. Nah, lalu besarnya penyusutan di sini dapat dihitung dengan cara mengalihkan tarif ke nilai seluruh aset yang sejenis. Nah, apabila kelompok aset tersebut tidak sejenis, maka penyusutan tersebut dihitung dengan cara gabungan. Nah, lalu besarnya penyusutan tiap tahun adalah penyusutan tiap jenis aset yang dihitung dengan metode garis lurus.
Untuk materi yang selanjutnya yaitu saat dimulainya penyusutan. Pada umumnya, penyusutan dimulai pada tahun pengeluaran. Namun, untuk aset tetap yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada tahun selesainya pengerjaan tersebut. Berbeda dengan penyusutan fiskal yang harus setahun penuh, penyusutan komersial boleh dilakukan untuk jangka yang lebih pendek. Misalnya, perusahaan telah membeli aset pada bulan Juli tahun 2017. Maka, untuk penyusutan tahun 2017, perusahaan bisa membebankan beban penyusutan selama 6 bulan saja, sesuai dengan penggunaan aset yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu mengenai dasar penyusutan. Dasar penyusutan yang digunakan adalah biaya perolehan awal, baik melalui pembelian, pendirian, penambahan, serta perbaikan. Apabila perusahaan melakukan penilaian kembali atau revaluasi aset, maka dasar penyusutannya adalah nilai setelah direvaluasi. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengungkapan. Pemilihan dari suatu metode alokasi dan estimasi masa manfaat suatu aset merupakan masalah pertimbangan. Sehingga terdapat masalah utama dalam penyusutan, yaitu mengenai penentuan jumlah yang dapat disusutkan, metode penyusutan, dan penentuan masa manfaat penyusutan. Pemilihan kebijakan yang berbeda akan menimbulkan perbedaan dalam menentukan jumlah penyusutan. Misalnya, perbedaan antara kebijakan penyusutan akuntansi dan kebijakan penyusutan fiskal. Penyusutan akuntansi komersial didasarkan pada standar akuntansi keuangan, sedangkan penyusutan fiskal didasarkan pada undang-undang dan peraturan perpajakan. Nah, terdapat persamaan pada akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, yaitu meliputi aset atau harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya, tetapi harus dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Yang kedua, aset yang dapat disusutkan adalah aset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan. Yang ketiga, tanah pada prinsipnya tidak dapat disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat yang terbatas. Nah, selain memiliki persamaan, tentunya terdapat beberapa perbedaan dalam akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Terdapat beberapa poin perbedaan. Poin yang pertama yaitu mengenai masa manfaat, di mana pada akuntansi komersial, masa manfaat ditentukan berdasarkan taksiran umur ekonomis dan umur teknis yang dilakukan telaah ulang secara periodik. Nah, nilai residu dapat diperhitungkan. Sedangkan pada akuntansi fiskal, untuk menetapkan masa manfaat diatur berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Nah, untuk nilai residu sendiri tidak dapat diperhitungkan. Yang selanjutnya yaitu mengenai poin harga perolehan, di mana dalam akuntansi komersial untuk pembelian menggunakan harga yang sesungguhnya. Untuk pertukaran aset tidak sejenis menggunakan harga wajar, untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aset yang dilepaskan, dan untuk aset sumbangan berdasarkan harga pasar. Sedangkan dalam akuntansi fiskal, untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa didasarkan pada harga yang sesungguhnya. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa didasarkan pada harga pasar. Dan untuk transaksi tukar-menukar adalah berdasarkan harga pasar. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan, yang digunakan adalah harga pasar, kecuali telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, jika direvaluasi adalah sebesar nilai setelah revaluasi. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai metode penyusutan. Dalam akuntansi komersial, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu meliputi garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun atau saldo menurun ganda, metode jam jasa,
unit produksi, anuitas, bahkan sistem persediaan. Nah, perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik. Sedangkan dalam akuntansi fiskal hanya terdapat 2 metode, yaitu untuk aset tetap bangunan adalah metode garis lurus dan untuk aset tetap bukan bangunan dapat memilih menggunakan garis lurus ataupun saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai sistem penyusutan, di mana dalam akuntansi komersial, penyusutan dilakukan secara individual maupun secara gabungan atau kelompok. Sedangkan dalam akuntansi fiskal, penyusutan dilakukan secara individual, kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu mengenai saat dimulainya penyusutan, di mana pada akuntansi komersial dapat dilakukan pada saat perolehan dan pada saat penyelesaian. Sedangkan pada akuntansi fiskal dapat dilakukan pada saat perolehan dengan izin Menteri Keuangan. Nah, dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai perencanaan pajak untuk penyusutan yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Editia. Nah, selanjutnya adalah perencanaan pajak untuk penyusutan. Penentuan metode penyusutan secara tepat penting untuk dilakukan dalam perencanaan pajak, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang padat modal. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan, metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap aset tetap bukan bangunan adalah metode garis lurus ataupun saldo menurun. Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 2.1, 2.2, dan 2.3. Contoh, PT Abadi membeli aset tetap berupa mesin dengan harga perolehan 1 miliar rupiah. Mesin tersebut termasuk dalam aset tetap kelompok 1. Besarnya beban penyusutan dapat dilihat pada tabel 2.1. Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa besarnya beban penyusutan per tahun berbeda-beda. Tetapi pada akhir masa manfaat atau tahun keempat, jumlah akumulasi penyusutan adalah sama. Demikian, dalam perpajakan, perbedaan besarnya beban penyusutan ini dikenal dengan istilah beda waktu atau beda sementara, timing difference atau temporary difference. Walaupun berdasarkan nilai nominal pada akhir masa manfaat, besarnya akumulasi beban penyusutan sama, tetapi jika ditinjau dari nilai tunai present value, jumlahnya akan menjadi berbeda. Dalam contoh ini, untuk mengetahui nilai tunai present value, tingkat diskon yang digunakan adalah 20%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2. Nah, dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa mesin yang pada saat perolehannya sebesar 1 miliar rupiah pada akhir masa manfaat atau tahun keempat dengan diskon faktor 20% jumlah nilai tunai atau present value dari akumulasi beban penyusutan mesin dengan menggunakan metode garis lurus sebesar 647.183.641,90 rupiah dan menggunakan metode saldo menurun sebesar 722.897.376,60 rupiah. Nah, selanjutnya adalah tabel 2.3. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh besarnya penghematan pajak yang dapat dilakukan jika perusahaan memilih metode saldo menurun dalam menghitung besarnya beban penyusutan. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak tertinggi, yaitu 30%. Karena diasumsikan bahwa perusahaan telah mencapai laba di atas 100 juta rupiah. Dengan tingkat diskon 20%, penghematan pajak adalah
22.714.120,41 rupiah. Nah, hasil tersebut didapat dari perhitungan 216.869.212,98 rupiah dikurangi 194.155.092,57 rupiah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf dikarenakan ada beberapa kendala dan terima kasih telah menyimak video kami hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.